Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Yusuf, SSC SPD MPD. Saya di jurusan Geografi FMIPA UNM. Bidang keilmuan saya adalah pendidikan geografi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dengan menyampaikan materi tentang isu lingkungan secara menarik dan kontekstual agar mahasiswa memahami konsep dasar dengan baik. Interaction dengan melibatkan mahasiswa dalam diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok untuk membangun pengalaman kritis dan partisipatif. Assessment melakukan evaluasi melalui kuis, tugas, atau proyek untuk mengukur pemahaman dan penerapan konsep lingkungan secara nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni Environmental Education dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester 1 di kelas bilingual atau International Class Program. Karena mahasiswanya masih berada di semester pertama, penyampaian materi di kelas ini sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia agar materi mata kuliah mudah dipahami dan tersampaikan lebih efektif. Sementara bahan ajar seperti PowerPoint tetap disajikan dalam bahasa Inggris. Strategi ini dilakukan sebagai tahap transisi agar di semester berikutnya mahasiswa sudah terbiasa dan siap mengikuti perkuliahan penuh dengan berbahasa Inggris setelah menempuh mata kuliah subject matter pendukung keterampilan berbahasa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah, secara singkat, kita bisa ketahui mahasiswa diharapkan memiliki sikap religius dan etis dalam menjaga lingkungan, menguasai prinsip pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta mampu berpikir kritis dan kolaboratif dalam menganalisis isu lingkungan. Mereka juga dilatih untuk mengintegrasikan potensi lokal, kearifan budaya, dan evaluasi kebijakan dalam merancang solusi yang adaptif dan kontekstual terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah ini adalah membahas berbagai isu lingkungan yang berdampak langsung pada keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup manusia. Melalui pendekatan ilmiah dan kontekstual, mahasiswa diajak menganalisis peran kearifan lokal serta merumuskan solusi terhadap tantangan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini adalah permasalahan sampah, degradasi air, energi dan polusi udara, degradasi lahan, pencemaran limbah, kerusakan pantai, hutan dan ruang terbuka hijau, kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, banjir, dan kemacetan lalu lintas. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang saya lakukan biasanya dalam satu semester, di awal pertemuan saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Kemudian saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus, lebih giat, dan lebih serius dalam belajar. Setelah itu, saya menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan yang merupakan kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswa terkait proses pembelajaran, guna memberikan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya buku saya sendiri yang berjudul Makna Nilai Papaseng Fenomenologi Konservasi Hutan Karampuang, dan buku yang lain yang relevan, serta referensi pendukung berupa artikel. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran, yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dikaitkan dengan materi-materi yang akan datang. Misalnya, saya terkendala hadir secara langsung di kelas, maka perkuliahan dijalankan secara daring, dan pelaksanaannya saya menggunakan beberapa saluran komunikasi, yaitu Zoom Meeting dan Google Meet, sebagai media interaksi langsung dengan mahasiswa dan menjelaskan materi pembelajaran.
Media ini juga digunakan untuk diskusi aktif terhadap topik-topik yang dibahas. Selain itu, kami menggunakan Learning Management System atau LMS yang kami sebut dengan nama SyamOke, yang biasa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan. Pembelajaran menggunakan case method collaborative learning dengan memberikan contoh kasus. Mahasiswa dilibatkan secara kolaboratif dalam mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar mereka, disertai dengan pemberian kuis sebagai upaya untuk meningkatkan semangat dan motivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran saya yang biasa saya lakukan di mata kuliah Environmental Education. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, saya senang sekali kita ketemu lagi di mata kuliah Environmental Education. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, bagaimana kabarnya? Baik, kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya Pak. Baik. Teman-teman sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang konservasi hutan, kerusakan hutan, dan ruang terbuka hijau. Baik, untuk merefleksi pelajaran minggu lalu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa fungsi ekologis dan sosial hutan dan ruang terbuka hijau? Siapa yang mau menjawab? Silakan Farhan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Fungsi ekologis yaitu seperti meredam suhu, menyerap polusi, dan mendukung biodiversitas. Selain itu, fungsi sosialnya mencakup ruang interaksi, rekreasi, dan edukasi bagi masyarakat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Farhan atas jawabannya. Baik, itulah tadi fungsi ekologis dan fungsi sosial ruang terbuka hijau. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, saya ingin mengajak kalian untuk merenung, kira-kira pernahkah kalian berpikir bahwa hutan yang dijaga oleh masyarakat adat itu sama fungsinya ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan, ya. Nah, untuk menjawab itu, kita akan mempelajari tentang bagaimana masyarakat adat Karampuang dalam menjaga hutannya. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah kita akan menjelaskan konsep kearifan lokal dan karakteristik masyarakat adat Karampuang. Terus kita akan mengidentifikasi kearifan lokal konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Karampuang, serta menganalisis kontribusi kearifan lokal dalam sustainable environmental conservation. Serta kita akan melihat hubungan antara nilai-nilai kearifan lokal dengan sustainable development goals. Sebelumnya saya masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu, apa sih itu kearifan lokal? Ada yang mau menjawab? Silakan, Haya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan kepada saya. Jadi menurut pemahaman saya, kearifan lokal adalah bentuk pengetahuan, nilai, kebiasaan atau praktik yang berkembang secara turun-temurun dalam suatu masyarakat dan digunakan untuk berinteraksi secara harmonis dengan alam dan lingkungannya. Seperti itu, Pak. Baik, benar Haya bahwasanya nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun itu yang dilakukan oleh masyarakat adat Karampuang. Misalnya yang kita akan bahas ini adalah disebut local wisdom. Ini adalah profil masyarakat adat Karampuang. Masyarakat adat Karampuang itu berada di Kabupaten Sinjai, tepatnya di lereng bagian timur Gunung Bawakarai. Nah, coba kita analisis
Di lereng bagian selatan Gunung Bawah Karaeng di daerah kita sering terjadi banjir. Itu ada das Kelara di sana. Kemarin banjir Jeneponto, kemarin banjir Bantaeng, ya sering terjadi banjir. Terus di lereng bagian barat Gunung Lampu Batang itu ada Sungai Jeneberang, bagus, Sungai Jeneberang. Sering kita dengar banjir, sering terjadi longsor, ya. Apalagi kalau sudah musim hujan di bulan-bulan puncaknya hujan itu di bulan Desember. Kalau di Kota Makassar sering terjadi banjir di Kota Makassar. Kalau puncak-puncaknya hujan di daerah bagian timur sebenarnya dan selatan Gunung Bawah Karaeng itu sering terjadi banjir. Ya, di wilayah bagian timur lereng Gunung Bawah Karaeng ini ada sungai namanya Sungai Tangka, Das Tangka. Pernahkah kita mendengar Das Tangka itu terjadi banjir? Tidak pernah, karena ada yang penjaga hutannya di situ. Itulah masyarakat adat Karampuang yang menjaga hutannya, ya, sehingga tidak terjadi bencana seperti banjir, longsor lahan, seperti yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Inilah lokasinya di Kecamatan Bulu Podo, Kelurahan Tompo Bulu, Kabupaten Sinjai. Di masyarakat adat Karampuang ada 4 sebenarnya, ini 3 saja karena ini yang paling berperan penting di dalam pengambilan keputusan di masyarakat adat itu. Ada namanya Tomatoa atau yang kita kenal di masyarakat modern misalnya itu adalah rajanya. Terus Galla itu adalah pelaksana pemerintah. Terus Sandro adalah pelaksana upacara adat. Ya, seperti itu. Dan ada lagi satu lagi guru. Guru adalah yang berperan dalam pendidikan di masyarakat tersebut. Nah, ini bentuk rumah masyarakat adat Karampuang. Nah, ini ada ritual masyarakat adat Karampuang. Jadi yang saya ajarkan ini sebenarnya hasil penelitian saya 2 tahun. Saya terlibat di sini atau hampir 3 tahun. Saya masuk hutan terus menyaksikan mereka sendiri dalam beraktivitas. Ternyata perilaku mereka secara tidak langsung telah berbuat dalam mengkonservasi hutan tempat mereka tinggal. Di masyarakat adat Karampuang wilayahnya itu dibagi 3. Ada namanya wilayah umum atau propan, wilayah umum, terus ada semi sakral, ada sakral. Wilayah umum adalah wilayah yang tempat bisa bermukim masyarakat umum, sekolah, pasar. Terus orang yang ingin masuk kawasan tersebut, boleh sampai di situ masuk. Kalau nanti ada izin baru bisa masuk wilayah semisakral. Semisakral adalah wilayah yang tempatnya pemangku adat tadi. Ada pemangku adat tadi itu yang 3, di situ mereka tinggal. Dan semisakral tempat mereka melaksanakan aktivitas adat. Sedangkan wilayah sakral adalah wilayah yang dilarang sama sekali untuk memasukinya tanpa seizin yang 3 orang tadi, yang 3 pemangku adat tadi. Tidak boleh sama sekali. Mengambil kayu pun di situ tidak boleh sama sekali, walaupun itu sudah lapuk kayunya, sudah tumbang pohonnya, nggak boleh diambil kayunya di wilayah tersebut. Kalau masih wilayah semisakral, ini masih bisa. Jadi kalau di arahan fungsi lahan modern biasanya di sini adalah wilayah umum, misalnya pertanian jangka pendek, misalnya di sini pertanian jangka panjang atau wilayah penyangga, biasanya di sini ditanam tersebut. Terus wilayah sakral adalah wilayah hutan lindung, nggak boleh sama sekali diambil hasilnya di situ, wilayah yang dilarang. Nah, biasanya di wilayah sakral di sini tempat mereka melakukan ritual seperti ini, Mapugau Hanua namanya.
Hanua, tempat mereka dia percaya bahwasanya leluhur mereka tiba-tiba hadir di situ, tiba-tiba ada di situ, tiba-tiba ada di situ menurut kepercayaan mereka. Jadi itu sebagai tanda mengingat kembali leluhurnya dan sebagai tanda bersyukur atas panen yang sudah dia peroleh. Itu wilayah sakral. Jadi seperti itu ya. Jadi wilayah. Terus ada aturan dalam menebang pohon. Ada aturan dalam menebang pohon. Yang pertama, kalau misalnya masyarakat biasa ini ingin mengambil atau menebang pohon yang ada di hutan, terus yang di semi sakral ini, harus ada izin tadi yang ketiga pemangku adat tersebut. Terus misalnya kalau sudah ada izin, Sandro bersama orang yang ingin menebang pohon tadi itu masuk ke hutan untuk memilih kayu. Cara memilihnya adalah melihat dari umurnya kayu yang akan ditebang. Misalnya kira-kira ini sudah umur 20 tahunan, boleh diambil kayu tersebut. Tapi bukan saja umur, tapi melihat pohon itu yang ingin ditebang. Kita lihat misalnya kalau ada sarang burung yang ada di pohon tersebut, atau semut saja yang ada bersarang di situ di pohon itu, berarti nggak boleh pohon tersebut ditebang, karena ada makhluk hidup yang lain yang hidup di situ, nggak boleh diganggu. Seperti itu kepercayaan mereka, ya. Apabila misalnya sudah tidak ada pohon yang bersarang di pohon tersebut, terus tidak ada misalnya binatang yang lain seperti semut tadi yang bersarang di situ, cara selanjutnya Sandro ini mengadakan ritual seolah-olah mereka berkomunikasi dengan roh penunggu pohon itu. Kalau mereka seperti itu, dia adakan ritual. Kalau misalnya tanda-tandanya bahwasanya pohon ini rela untuk ditebang, ada tanda-tandanya, ada jatuh daunnya pada saat ritual itu, jatuh daunnya berarti boleh untuk pohon itu ditebang. Kalau tidak, pada saat prosesi itu tidak ada jatuh sehelai daun pun, berarti tidak boleh, pindah lagi ke pohon yang lain, kayak seperti itu. Begitu selektifnya dalam memilih pohon untuk ditebang. Nah, misalnya ada yang melanggar adat, misalnya menebang pohon tanpa sepengetahuan yang ketiga pemangku adat tadi, ada yang merusak lingkungan, seperti itu. Maka apa hukumannya? Yang pertama, yang paling ringan adalah hukuman sosial, sanksi sosial. Sanksi sosialnya yaitu tidak didatangi pestanya, tidak didatangi acaranya ketika melakukan hajatan. Terus yang kedua adalah dicuekin. Terus yang paling tinggi sanksinya adalah dikeluarkan di masyarakat adat itu. Kalau istilah Bugisnya di paupani tanah, dikasih keluar. Kapan dia bisa kembali? Nanti ketika ada keturunannya, itu pun keturunan ke-7 baru bisa kembali. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan di sini juga bahwa kawasan adat Karampuang ini ada tadi yang umum, semi sakral dan sakral. Ini adalah tidak ada satupun masyarakat yang punya kepemilikan pribadi. Semuanya adalah tanah adat. Jadi segala sumber daya alam dikuasai oleh adat, ya begitu. Dikuasai oleh adat, tidak ada. Jadi bagaimana caranya pengelolaannya? Nah, itu pengelolaan misalnya kalau sawahnya itu dikelola secara bergantian, tergantung dari keputusan adat. Misalnya saja ada di dalam masyarakat itu ada kelihatannya miskin sekali, banyak utangnya. Biasanya dia yang diberikan hak untuk mengelola tanah adat itu. Nah, ini kita lihat bagaimana masyarakat bergotong royong untuk mengambil kayu yang sudah ditebang. Namanya istilahnya ini madui, menarik kayu yang sudah ditebang. Kenapa nggak dipikul? Nah, itu kan biasanya ada pertanyaannya. Kenapa nggak dipikul?
Karena kalau dipikul hanya 3 atau 2 orang saja yang bisa terlibat dalam prosesi tersebut. Terus aturan-aturan tadi yang saya sebutkan bahwasanya sudah tertulis dan selalu diajarkan secara turun-temurun kepada generasinya, sudah ditulis. Ini adalah, kan dulu belum ada kertas, ini ditulis di daun lontar pakai huruf lontar. Dan ketika ada acara adat, ada ritual adat, selalu dibacakan sehingga generasi-generasi yang ada di masyarakat adat Karampuang itu tahu bahwasanya seperti ini budaya mereka. Baik, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan saya itu, apakah kearifan lokal yang ada di Karampuang ini bisa diadaptasi di wilayah perkotaan yang lebih heterogen dan lebih modern? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah bisa. Karena kita cuman mengadopsi nilai-nilai yang mereka pahami, nilai-nilai mereka, terus kontrol sosial, terus bagaimana mengelola lingkungan secara berkelanjutan, bagaimana menata ruang, bisa kita adopsikan, diintegrasikan dalam pendidikan. Jadi bisa diintegrasikan dalam pendidikan seperti itu. Karena terbukti bahwa cara mereka itu sudah bertahun-tahun mengelola hutan itu tidak terjadi bencana. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Adapun hasil diskusi dari kelompok kami yaitu solusi kolaboratif berbasis keseimbangan ekonomi, budaya dan ekologi kasus di Karampuan. Terdapat 6 solusi. Yang pertama, tambang berbasis komunitas atau community based mining. Dikelola oleh koperasi masyarakat adat, bukan perusahaan besar. Tetap menghormati zona sakral atau kawasan yang tidak boleh diganggu menurut kearifan lokal. Yang kedua, ada zona lindung adat. Tetapkan area yang dilarang ditambang karena nilai spiritual atau ekologinya. Di dalamnya itu ada hutan larangan, sumber air keramat, dan lain-lain. Dikuatkan dengan peraturan desa atau perda berbasis pengakuan adat. Yang ketiga itu ada kemitraan adil atau benefit sharing. Jika tambang dilakukan oleh pihak luar, masyarakat adat wajib dilibatkan secara aktif dan mendapat bagi hasil yang adil. Bentuknya yaitu dana sosial, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal. Yang keempat ada teknologi tambang ramah lingkungan. Gunakan metode tanpa merkuri dan tanpa membabat hutan. Pendekatan ini bisa didampingi oleh kampus atau NGO sebagai pengawasan teknologi hijau. Yang kelima ada diversifikasi ekonomi. Jangan hanya bergantung pada emas, kembangkan pariwisata budaya, hasil hutan non-kayu dan produk lokal berbasis tradisi. Emas jadi tambahan, bukan satu-satunya sumber kesejahteraan. Yang terakhir ada pendidikan dan pelibatan generasi muda. Anak muda Karampuang dilibatkan dalam pendidikan lingkungan dan ekonomi agar bisa mengelola sumber daya tanpa kehilangan identitas budaya. Ini penting agar tambang emas tidak menjadi kutukan, tetapi berkah yang berkelanjutan. Itu saja hasil diskusi. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Selanjutnya saya persilakan kelompok yang lain untuk menanggapi. Silakan kelompok 1.
Baik, perkenalkan saya Muhammad Abdul Wahid dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 3. Pertanyaan itu, apakah mungkin masyarakat adat mampu mengelola tambang secara mandiri melalui pendekatan komunitas tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan budaya mereka? Baik, saya Dia Amalia Asfa, selaku perwakilan dari kelompok 3, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya itu sangat mungkin, asalkan pendekatannya berbasis kearifan lokal dan prinsip keberlanjutan. Melalui model community based meaning, masyarakat adat tidak hanya menjadi objek, tetapi pelaku utama yang memahami batasan-batasan sakral dan ekologis wilayah mereka. Ketika digabung dengan dukungan teknologi ramah lingkungan dari kampus atau NGO, serta pengawasan bersama melalui peraturan adat dan pemerintah daerah, potensi kerusakan lingkungan bisa diminimalkan. Di sisi lain, diversifikasi ekonomi dan pelibatan generasi muda juga menjaga keberlangsungan budaya dan mencegah ketergantungan berlebihan pada tambang. Sekian dari jawaban dari kelompok 3. Baik, itulah tadi diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan menyimpulkan secara bersama-sama hasil dari pembelajaran kita. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya persilakan Ayah. Baik, adapun kesimpulan dari diskusi kita pada kali ini, yaitu yang pertama masyarakat adat Karangpuang menjaga nilai spiritual dan ekologi secara turun-temurun melalui kepatuhan adat dan hidup harmonis dengan alam. Yang kedua, konservasi dilakukan melalui aturan adat seperti larangan menebang pohon sembarangan dan perlindungan sumber daya air. Yang ketiga, kearifan lokal menciptakan konservasi berkelanjutan dengan memperkuat ketahanan ekosistem melalui praktik sederhana namun efektif. Dan yang keempat, nilai lokal Karangpuang mendukung pencapaian SDGs seperti aksi iklim, perlindungan ekosistem, air bersih, dan pelestarian budaya secara seimbang dan kontekstual. Baik, itulah tadi hasil kesimpulan dari diskusi kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya untuk mengukur ketercapaian kompetensi kalian pada pembelajaran hari ini, saya mau lakukan kuis. Silakan isi atau scan kode barcode yang ada di sini. Baik, alhamdulillah yang kita pelajari pada hari ini sudah tercapai semua. Dilihat dari hasil pengukuran dari kuisis. Selanjutnya kita sudah tiba pada sesi terakhir perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pertemuannya hari ini. Selanjutnya nanti minggu depan kita akan belajar tentang banjir. Ya. Baik, saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembelajaran di kelas pada mata kuliah Environmental Education. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian dan terima kasih.